Pasti kamu tahu sesuatu ya? Sekarang kasih tahu ke saya. Apa yang kamu tahu tentang bayi yang digendong Aisyah? Setia, kenapa malah diem aja? Jawab dong. Ya gue mesti ngomong apa, Dim? Orang gue juga gak tahu apa-apa. Udah. Apa lagi sih? Saya tahu. Kamu lagi berbohong. Jawab yang jujur, Setia. Gue gak tahu apa-apa, Dim. Gue mau pergi. Jawab lepas. Siapa bayi yang digendong sama Aisyah? Setia! Setia! Setia, jawab saya! Setia! Saya tahu Setia pasti berbohong. Pasti dia tahu sesuatu tentang bayi yang digendong Aisyah. Ya Allah, tolong lindungi hamba dan anak hamba. Jangan sampai ada yang memisahkan kami, aku mohon ya Allah. Mau lihat bayinya? Minggir. Mesti mas. Masa? Aku mau lihat bayinya. Mas. 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 Ini kan bayi yang aku rawat sama Natasha. Aisyah, kamu temukan di mana bayi? Aisyah, jawab pertanyaan aku. Kamu dapatkan bayi ini di mana? Aku sama Mas Setia temuin dia di tengah jalan. Nggak mungkin, Aisyah. Kamu tahu? Bayi ini sempat mau diculik sama perempuan tua dan komplotannya. Tapi kok tadi Mas Dimas bilang Juna mau diculik perempuan tua dan komplotannya. Apa jangan-jangan dia menuduh aku kalau aku yang diculik bayi ini? Bu, maaf Bu. Geser dikit Bu ya. Enggak. Saya emang nemuin bayi ini. Bayi ini di tengah jalan, tapi saya bukan komplotan dari penjahat. Kalau nggak percaya, bisa tanya sama Mas Setia. Mas Setia saksinya. Saya beneran nggak pernah culik siapapun. Bu, kalau nemu bayi itu harus lapor polisi. Mungkin keluarganya udah menunggu di sana. Jangan-jangan emang dia punya ya Bu ya? Iya, mana ada nemu bayi di jalan. Jangan-jangan beneran dia ini abis bayi. Mama janji, Mama gak akan biarin kamu diambil sama siapapun ya sayang ya. Mama sayang banget sama kamu, kita bakal sama-sama terus sayang ya. Wah kayaknya orang kagak beres nih. Bang, udah bang, turunin aja ke kantor polisi bang, depan bang ah. Enggak, saya nggak mau ke kantor polisi, nggak mau. Bang, belok kanannya bang, depan ada polisi itu bang. Bang, turun bang. Nggak boleh. Lurus, jangan pernah berhenti di kantor polisi. Lurus, bang.
lagi Pak, jalan lagi Pak. Saya nggak mau Pak dibawa ke kantor polisi Pak, jalan lagi. Bang, turunin aja bang. Turunin bang, udah bang. Iya, jangan cuma diturunin, ntar dia kabur lagi. Enggak, saya mohon jangan bawa saya ke kantor polisi. Kita laporin aja ke kantor polisi. Enggak Pak, nggak mau. Bisa-bisa nanti kita ikut-ikutan nih. Iya, kita kena masalah lagi. Ayo, Nggak mau ayo, ikut, ayo, kamu ayo. mau? Jangan, Bang, turunin bang. Ayo bang, kita bantuin bang. Nggak mau ikut, kamu mau? jangan. Bawa aja. Bang, ayo bang. Ayo bawa yuk. Bu, tolong Bu. Turun dari angkot saya. Saya nggak mau ada masalah sama Ibu. Cepat. Ayo, Turun. Turun, Bu. turun. Tapi Pak, lepasin saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Nggak mau, saya nggak mau ke kantor polisi. Lebih baik kita bawa aja ke kantor polisi. Iya, ayo. Udah, ayo. Gua harus kejar tuh angkot. Pasti belum jauh. Dan gua harus lindungin Aisyah dari Dimas dan Mama. Tapi kemana ya angkotnya? Kok nggak ada? Kenapa nggak diangkat sih? Ayo dong Aisyah, angkat teleponnya. Kemari nih. Buset deh. Cepat amat larinya. Kemana ya? Wah, itu dia tuh. Ayo kita kejar. Ayo cepat. Ayo cepat. Jangan kabur, woy. Ayo cepet deh. Masih juga nggak diangkat. Aduh, bikin gue khawatir malah. Tunggu. Jangan lari. Waduh. Mana ya? Cepet banget sih. Cepet banget, Aaron. Jangan-jangan udah naik angkot lain kali. Wah, kurang ajar tuh orang. Berani betul nyulik anak dia. Pantesan takut sama polisi. Iya. Kemana ya angkotnya? Bang, udah bang, mendingan kita balik lagi ya. Iya dah. Ih, jangan. Ini masalah penculikan. Kita harus dapetin penculik ini. Ayo. Lagi, bang. Yaudah. Ayo bang. Coba gue telepon lagi. Bang, suara handphone, bang. Astaga, masih juga nggak diangkat sama Aisyah. Di mana sih Aisyah ini? Apa jangan-jangan udah sampai rumah? Nggak ada salahnya gue telepon Akbar. Ya bos. Halo, Bar. Aisyah udah sampai rumah? Aisyah? Nggak ada. Kenapa emang? Belum sampai rumah. Astaga. Aduh, Aisyah kemana ya? Akbar, tolong bantuin gue cari Aisyah. Nanti gue ceritain. Tunggu. Lu nyari Aisyah mau ngapain? Hah? Kenapa emang? Iya, nanti gue ceritain Akbar. Ini penting banget. Bantuin gue cari Aisyah, ya? Gue Sherlock sekarang. Bentar, tunggu. Jangan dimatiin. Ya udah lu kirim sekarang ya. Halo, Bar. Udah gue Sherlock ya. Sekarang gue tunggu lo di sini. Oke, gue langsung ke sana. Aisyah kemana lagi? Aisyah di mana ya?
Aku gak akan ngebiarin siapapun ngerebut Juna dari aku. Sabar sayang ya, sabar. Mama yakin pasti kita lolos dari kejarannya mereka. Sabar sayang ya. Setia, gimana caranya lu bisa nyariin Aisyah? Nanti gue ceritain ya. Sekarang kita cari Aisyah dulu. Bar, naik motor dulu ya, biar cepet. Ya udah yuk. Mas Setia. Mas Setia. Mana dia? Kemana perginya tuh anak? Mas Setia. Mas Setia. Mas. Mas. Mas tolongin aku Mas. Ya Allah, Mas Setia kemana sih? Mas, aku dikejar. Jangan lari! Jangan lari! Itu dia! Kejar dia! Kejar! Ampun deh. Benar-benar ya, itu si Aisyah keterlaluan. Dia udah kurang ajar, udah berani dia. Sampai aku didorong, untung aja nggak nyusruk. Gimana ini ya? Panik deh, panik banget ini. Apa aku telepon Bianca aja? Soalnya kan Bianca udah pulang nih. Ya deh, telepon Bianca. Apa, Mah? Bianca ini gawat banget kacau. Ini kayaknya ya, Dimas udah curiga deh. Barusan Dimas itu ngejar-ngejar Aisyah, terus dia sempat nanyain siapa bayi Arjuna itu sebenarnya. Aduh Mah, gawat. Kalau Mas Dimas sampai tahu ini semua, kita semua bisa habis, Mah. Mama harus ingat ya, kalau Mama Lydia sendiri yang ngasih ke Mas Dimas anak yang bukan anak kandungnya dia. Dan Mama sendiri kan yang bilang kalau Fadil itu anak kandungnya dia. Ya udah, makanya Bianca kamu mikir dong, ini gimana caranya? Mama nggak mau ya kalau misal urusan ini sampai kebongkar, bisa kacau semuanya. Pokoknya nggak ada deh urusannya sampai ada ketahuan kayak begini. Kamu mikir dong, Bianca? Iya, tunggu dong. Gimana aku bisa mikir kalau Mama tuh nyerocos terus? Bianca, ini permasalahannya lagi gawat banget. Mama kalau lagi panik kayak begini ya, nggak bisa tenang. Mama harus ngelakuin sesuatu, harus ngomong sesuatu. Makanya kamu cepetan mikirnya cepetan. Iya, tunggu sebentar, Mah. Gini. Untuk sekarang, Mama awasi Mas Dimas. Sementara itu biar aku yang pikirin jalan keluarnya, oke? Ya udah, oke. Gimana ini ya? Oke, aku harus tenang. Oke, aku harus tenang. Aku yakin pasti Aisyah menyembunyikan sesuatu. Kalau aku kejar tapi kasihan Fadil. Gimana ya? Kasih banyak ya Mbak Natasha, semoga rezekinya makin banyak. Sama-sama Bu. Dulu Kak Trisha senang menyumbang ke panti asuhan. Sekarang setelah dia nggak ada, aku harus lanjutkan kebiasaannya ini supaya Kak Trisha bisa istirahat dengan tenang. Sebentar Bu ya. Iya.
Ya halo, kenapa Mas Dimas? Natasha, kamu bisa pulang sekarang? Iya, Pak Dimas enaknya banget sih, main kasih perintah. Memangnya ada apa ya Mas? Natasha, aku harus pergi. Cuma gak ada yang jagain Fadil. Ada hal yang harus aku lakukan. Ini hal penting. Hal penting apa ya Mas? Nanti aja ceritanya, kalau kamu udah di rumah. Aku tunggu ya. Oke Mas, kalau gitu aku pulang sekarang ya. Terima kasih Natasha. Iya Mas. Sebenarnya aku males, tapi aku juga penasaran. Ada apa ya sebenarnya? Bu, maaf ya, sepertinya saya harus kembali sekarang. Ya Mbak, sekali lagi makasih banyak ya. Sama-sama juga. Kita ketemu lagi next time ya. Ya, hati-hati ya. Thank you. Cari di mana lagi, Bar? Aduh. Mana gue tahu. Ini kita udah jauh banget loh nih. Iya, Bar, gue juga nggak tahu ini di mana. Aduh, Aisyah di mana sih? Bar, mending kita putar balik deh. Udah jauh banget. Balik ke mobil yang tadi, ya. Yakin? Iya, balik tempat mobil gue parkir. Ya udah. Hei! Woi, jangan lari! Tunggu! Woi, tunggu, woi! Cepat, cepat, cepat! Ayo, cepet! Woi! Hei! Buntu. Mau kemana? Dah, mau kemana kau? Dia, ini dia. Ayo, pegang. Bapak jangan bawa saya ke kantor polisi, saya mohon. Diam kau. Orang seperti kau pantas di penjara. Udah, ayo. Udah, ikut. Bar. Aisyah. Aisyah, Bar. Woi! Hei! Ini ada Udah. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih? Bang, ini orang udah nyulik bayi. Kita semua mau bawa dia ke kantor polisi. Iya, benar. Tunggu, biar saya jelaskan dulu ya. Wajar dia seperti ini. Karena sebelumnya anaknya pernah diculik sama orang, diambil sama orang. Makanya sekarang dia jadi seperti ini, overprotective sama anaknya sendiri, ketakutan. Bang, kenapa dia ketakutan seolah-olah lagi nyulik anak? Iya. Tuh. Ya, gimana Bar ngejelasinnya, Bar? Ini anaknya sendiri. Nih, kalau semua nggak percaya ya. Bener juga. Udah lihat kan? Emang anaknya. Lihat kan? Udah lihat kan fotonya? Udah, Bang. Ya wajar kan? Kalau dia ini trauma, dia itu bukan penculik anak. Masih nggak percaya? Mau ke rumah sakit untuk tes DNA? Waduh, jangan deh. Makanya Mbak, lain kali kalau takut kehilangan anaknya, jangan dibawa keluar itu anaknya. Iya Mbak, Mbak jadi curigaan sama orang Mbak. Yaudah, kami minta maaf ya Mbak kalau udah salah sangka. Ya Mbak, kami benar-benar minta maaf banget. Ya, Ayo Bapak. abang-abang. Maaf. Udah. Yuk. Sekarang udah aman. Yuk, kita ke mobil. Udah aman. Ya udah Aisyah, kamu sama Setia ya. Aku pulang naik motor. Hati-hati, Bar. Lo cerita sama gue, kenapa bisa dikejar-kejar warga kayak gitu? Mas, aku bodoh banget. Mas, aku bener-bener bodoh, Mas. Aku nggak kontrol tindakan aku. Akhirnya Mas Dimas curiga sama aku. Aku nggak ngerti gimana caranya. Tapi akhirnya Mas Dimas ngeliat wajahnya Juna. Maafin aku, Mas. Maafin aku nggak ikutin kata-kata kamu. Aku bener-bener minta maaf, Mas. Terus Dimas tanya apa aja sama lo?
Mas Dimas sempat nanya sama aku, katanya aku nemuin Juna di mana. Aku bilang aku temuin Juna di tengah jalan, tapi dia nggak percaya karena yang dia tahu Juna itu sempat diculik sama komplotan penjahat dan Mas Dimas rawat Juna sama Mbak Natasha. Mas Dimas cek aku segala macam, aku bener ke pojok banget dan akhirnya aku bawa Juna langsung kabur. Mas aku bener takut banget kalau Mas Dimas ambil Juna. Iya, udah lo tenang dulu. Duduk yuk. Yuk. Udah. Lo tenang aja sekarang, udah aman. Ya, gua ambil minum ya. Nih, minum dulu ya, biar lo tenang. Udah. Syukur lu gak kenapa-napa Aisyah. Gue khawatir banget lo tuh takut kenapa-kenapa. Mas Setia. Ya udah kalau gitu kita pulang ya Mas. Tunggu. Ada kotoran. Yuk. Pelan-pelan. Tadi Dimas bicara soal bayi yang diculik. Maksud omongan Dimas apa ya? Dulu itu kan Aisyah curiga kalau Jamila yang culik anak dia. Dan dia bilang disuruh Bianca. Aisyah, kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Berarti dari awal Bianca memang ada kaitannya sama hilangnya Juna. Jangan-jangan dari awal memang semua ini ulah Bianca. Karena awalnya kan bayi Aisyah dikira meninggal, tapi kenyataannya masih hidup. Berarti pasti ada yang menukar Juna dengan bayi yang udah meninggal itu sesaat setelah dia dilahirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, ada apa? Iya, kenapa Aisyah nangis gini? Bu, aku mau langsung ke kamar ya. Ada apa sih Akbar? Setia? Tadi Dimas telepon Aisyah, Bu. Pak, minta Aisyah datang ke rumah Dimas untuk merawat Fadil. Karena Dimasnya mau meeting katanya. Tapi kan Juna juga gak bisa tinggal sama Aisyah. Nangis terus, Bu. Makanya Aisyah bawa Juna ke rumah Dimas juga. Tapi kata Aisyah, Dimas kenalin Juna. Karena dulu Dimas pernah ngerawat Juna. Dimas pernah merawat Juna.
Iya Bu, saya juga kurang tahu cerita detailnya seperti apa. Yang jelas, Dimas kenal sama Juna. Natasha mana ini? Baru aku mau telepon lagi. Kenapa, Mas? Nat, tadi kan Aisyah ke rumah aku. Dia bawa bayi. Dan kamu tahu, bayi itu adalah bayi yang pernah kita rawat. Kamu inget gak? Bayi yang pernah diculik sama Bu Darsi. Yang di aku kalau itu adalah cucunya. Kamu ingat kan? Astaga, jadi Aisyah datang ke sini bawa bayi itu. Bodoh banget sih dia. Mana mungkin lah, Mas. Mungkin mirip aja kali. Kan waktu itu orang tuanya ngambil sendiri sama kita, ditemenin polisi lagi. Mana mungkin itu bayi yang sama? Natasha, aku nggak mungkin salah. Kita merawat bayi itu lama loh. Aku juga sayang sama dia, aku ingat wajahnya. Makanya sekarang aku mau cari identitas orang tuanya. Aku mau cari mereka yang waktu itu ngambil bayi di apartemen aku kan. Yang ngaku-ngaku mereka adalah orang tua kandungnya. Aku curiga Aisyah ini stres. Terus dia mengambil bayi orang lain. Kan kasihan orang tua kandungnya. Aisyah nggak mungkin kayak gitu. Mungkin aja Natasha. Aisyah bilangnya nemuin bayi itu di tengah jalan. Kan nggak mungkin. Orang jelas-jelas orang tuanya mengambil bayi itu di apartemen aku. Bisa gawat kalau Mas Dimas selidiki. Bisa-bisa nanti ketahuan bahwa Juna adalah anak kandungnya. Ya udah, Natasha. Kamu di sini, aku titip Fadil ya. Aku mau langsung segera ke kantor polisi untuk mencari identitas orang tua yang mengaku bayi itu. Tapi Mas, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku. Aduh, gimana ini? Gimana kalau kebongkar semuanya? OMG, gawat. Jadi Dimas malah mau ke polisi. Aduh, gimana ini? Aku harus kasih tahu Bianca. Dimas makin curiga dan mau cari tahu lebih dalam lagi. Oke. Aku kalau gitu harus telepon Bianca. Aku harus kasih tahu. Kacau ini, gawat. Bianca, kamu tahu? Dimas mau cari tahu soal orang tua bayi itu. Yang bener mah. Sekarang Mas Dimas mau cari tahu siapa orang tua sebenarnya dari anak itu. Iya, itu juga. Aduh, Mama jadi bingung deh. Nih ya, nih. Yang pasti ya, kamu dengar baik-baiknya. Katanya mereka itu ngambil bayi dari apartemennya Dimas. Nih, pasti mereka itu orang tua palsunya si bayi itu kan, si Arjuna itu kan? Hah? Jangan-jangan itu orang bayaran kamu ya? Iya. Mereka kamu suruh ngaku sebagai orang tua kandungnya, gitu. Supaya si Arjuna itu bisa diambil dari Dimas, gitu.
Iya, benar? Iya mah, bener. Aku yang bayar orang untuk jadi orang tua palsunya anak itu. OMG, Bianca, kenapa sih kamu bodoh ya? Selalu aja kamu tuh bikin masalah terus-terusan. Kenapa sih, Mah? Emang cuman aku yang suka bikin masalah? Bukannya Mama juga sering ya bikin masalah? Bianca, kamu nggak usah lempar kesalahan ya. Sekarang yang pasti kamu selesaikan masalah ini. Itu tuh, Dimas mau cari tahu orang tua si bayi itu. Dan Mama nggak mau ya. Mama benar-benar nggak mau Dimas sampai tahu kalau si Arjuna itu adalah anak kandungnya. Titik. Ngapain sih dia teriak-teriak kayak gitu? Apa sih Bianca? Kamu kok teriak-teriak? Kenapa sih nak? Itu mah, Mas Dimas. Kayaknya dia udah tahu deh. Kalau Juna itu anak yang dia dan Natasha urus. Dan sekarang dia mau cari tahu siapa orang tuanya Juna yang sebenarnya. Lagian Aisyah juga sih ada-ada aja. Ngapain coba? Dia bawa-bawa Juna ke rumah Mas Dimas. Bikin repot aja kan? Wah, kacau nih. Tapi kamu tenang aja Bianca. Gelandangan itu nggak akan pernah bisa ditemukan kok. Pertama, dia tinggalnya itu berpindah-pindah kan, hanya di gerobak. Nggak tetap kok. Polisi juga nggak akan bisa menemukan mereka. Apa sih yang kamu khawatirin? Enggak, Mah. Aku yakin banget Mas Dimas dan polisi masih ingat dua orang itu. Gimana kalau mereka tetap kekeh mau cari mereka? Ya kalau gitu gimana pun caranya kamu harus bisa membuat Dimas menghentikan penyelidikan ini. Ya tapi gimana caranya? Gini Bianca, sekarang ini Dimas hanya tahu sebagian kan? Kita buat gimana caranya supaya Dimas tidak mengetahui semua cerita ini. Oke cantik? Mama bener juga. Kayaknya aku dapat ide deh, Ma. Aku harus pergi dulu ya. Bye. Fadil mau lihat nggak orang yang paling tante sayang? Tante mau kasih lihat fotonya sama Fadil ya. Fadil lihat. Ini orang yang paling tante sayang. Cantik ya? Cantik gak? Dia lihat apa sih di handphonenya itu? Kok matanya udah kriip-kriip ngantuk ya? Fadil mau tidur? Ya udah, yuk kita ke kamar Fadil. Bagus deh. Dia ke sana tanpa bawa handphonenya. Aku bisa cari tahu lebih banyak dari handphonenya dia. OMG. Ih, ngeselin. Ternyata passwordnya pakai sidik jari lagi. Ngeselin banget. Jadi nggak tahu deh soal. Ngapain itu? Pegang-pegang handphone saya. Oh, saya itu lagi mau bersihin meja karena saya nggak suka meja saya ada debunya. Terus tahu-tahu ada handphone kamu menghalangi pekerjaan saya. Tuh, saya taruh. Untung aja udah bersih. Baru tahu bisa bersihin meja pakai kipas. Model baru ya? Lain kali kalau udah jadi orang tua seperti saya, kamu akan tahu bahwa kipas itu bisa juga buat bersihin debu. Oke deh Tante, semangat bersih-bersihnya ya.
Itu debu-debu tuh. Bersihin ya. Sekalian digosok. Ketahuan lagi. Mudah-mudahan aku bisa ngelesnya dipercaya sama dia. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya kesini ingin menanyakan pasangan suami istri yang mengaku orang tua kandung dari bayi yang diculik sama komplotan Nenek Darsi, Pak. Ya, sebentar ya Pak. Kami harus cek dulu datanya karena kasus ini sudah lama dan kita anggap selesai. Mohon dibantu Pak, saya minta mungkin ada data-data atau KTP-nya. Sebentar Pak. Ini datanya Pak. Ini ada fotokopi KTP-nya Pak. Ya. Saya izin, bisa saya foto Pak? Silakan. Terima kasih banyak waktunya. Saya permisi ya Pak. Di KTP alamatnya bener. Tapi kok malah lahan kosong ya? Mas, maaf ganggu. Iya Pak. Saya lagi cari alamat. Ini alamat sesuai KTP kan? Tapi kenapa lahannya kosong ya? Nggak ada rumah. Dari dulu emang di sini tanah kosong, Pak. Atau jangan-jangan orang ngaku-ngaku kali, Pak? Atau mau nipu kali, Pak? Makanya dia bikin KTP atas nama tanah kosong ini. Nipu? Aduh, gawat. Mas Dimas kok udah nyampe duluan. Pasti dia udah curiga kalau orang tua bayi itu adalah penipu. Gimana ya? Halo, saya ditugas buat kamu. Ya udah, terima kasih ya Mas. Oh, iya Pak. Berarti selama ini saya ditipu. Terus mereka itu siapa? Mau kemana lo? Saya habis cari alamat. Lo belum tahu siapa gua. Gua yang punya wilayah sini. Lo berani masuk sini berhadapan sama kita. Saya nggak mau ribut-ribut di sini. Lo berani sama gua? Rasain lo. Ayo cabut. Bagus. Bagus. Ini bayaran kalian. Oke, thank you bos. Kasih tahu lagi kalau ada tugas buat kita. Pastinya saya akan kasih tahu kalian lagi kalau saya ada keperluan. Bal, cabut. Sekarang
Mas Dimas pasti bakal ngira kalau preman tadi adalah anak buah komplotan penculik. Semoga dengan cara seperti ini dia akan berhenti selidiki soal ini. Dan gak akan pernah tahu bahwa bayi Juna sebenarnya adalah anak kandungnya dia. Dan semua ini terjadi karena aku penyebab kekacauan ini. Kira-kira Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu nggak ya? Aduh, aku penasaran lagi. Telepon aja kali ya. Halo, Natasha. Halo Mas Dimas. Gimana Mas? Mas Dimas berhasil nemuin sesuatu? Aku udah dapetin alamat dari pasangan suami istri itu dari polisi. Setelah aku cek, ternyata cuma tanah kosong. Tadi malah aku ketemu sama preman. Dan aku dipukulin Natasha. Karena disangkanya aku berkeliaran di kawasan mereka. Jangan-jangan pasangan suami istri itu sebenarnya bagian dari komplotan penculik lagi, Mas. Terus teman-temannya itu pada nggak suka Mas nyelidikin kasus ini, makanya akhirnya mereka ngehajar Mas dan nyerang Mas. Mungkin kamu benar, Natasha. Mereka adalah kawanan penculik. Mas Dimas, aku rasa sekarang sebaiknya Mas Dimas pulang aja ya, biar aku obatin luka Mas. Nanti kalau Mas di situ terus makin bahaya, Mas. Iya. Aku pulang sekarang ya. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Aisyah mana ya? Lagi dipanggil, Pak. Pak, Iya, Bu. Aisyah nggak mau makan. Dia nangis terus di kamar sambil meluki Juna. Sebentar. Sayang, Mama gak akan pernah ngelepasin Juna. Selamanya Mama gak akan pernah ngelepasin Juna. Aisyah, Ya, Mas. gue tahu lo lagi sedih dan juga khawatir. Tapi lo harus makan. Kalau lo nggak makan nanti asinnya gimana? Kering lo. Kasian Juna. Makan yuk. Demi Juna. Iya, Mas Setia bener. Aku harus makan demi Juna. Yuk. Yuk. Aisyah, harusnya lo nggak perlu takut keluar kamar, karena semuanya di rumah ini, Pak Juki, Bu Yanti, Akbar, itu bakal ngelindungin lo sama Juna. Iya Aisyah, nggak usah takut ya. Kita semua bakal jagain kamu sama Juna. Aisyah, kita kan satu keluarga.
Kami akan selalu lindungin kamu dan Juna ya. Yang terpenting, kamu bisa jaga diri. Kamu harus makan. Jangan sampai nggak makan nanti sakit ya, Nak. Lo makan dulu ya. Sini, Juna. Gak apa-apa, Mas. Aku makan sambil gendong Juna aja. Bisa kok. Atau ibu aja yang gendong ya. Kamu apa Aisyah? Apa aja, Mas? Aku minum sop ya. Assalamualaikum. Siapa itu, Bu? Jangan takut ya. Biar ibu yang bukain pintu. Bu. Pak, ini jangan-jangan orangnya Mas Dimas lagi. Aisyah, tenang. Aisyah. Aisyah. Waalaikumsalam. Pak RT. Ini Bu, ada undangan kerja bakti. Makasih ya, Pak. Sama-sama Bu. Saya pamit Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga, kasih surat undangan, Pak. Wow. Kok Aisyah ketakutan kayak gitu ya? Baru aja dia mau makan. Udah mikirnya macem-macem. Coba saya panggil lagi, Bu. Aisyah? Aisyah? Udah lo gak usah takut. Itu cuma tetangganya Pak Juki nganter undangan untuk kerja bakti kok. Bukan kesukaannya Mas Dimas. Bukan Aisyah. Ayo Aisyah, kita makan lagi ya. Aman kok. Lo tenang aja. Aisyah, udah tenang. Itu bukannya orang sukanya Mas Dimas. Bukan Aisyah. Itu Pak Juki kenal kok sama orangnya. Iya, Aisyah. Itu Pak RT kok. Bapak kenal. Udah kamu lanjutin makan lagi ya. Udah makan lagi ya. Aisyah. Ayo makan. Ayo, Nak. Mas Dimas. Aisyah, kamu kenapa, Nak? Ya Allah. Aisyah kok jadi ketakutan kayak gitu sih, Pak? Aisyah kenapa sih? Setiap ada suara dipikir Dimas datang. Mas Dimas. Ya ampun kok sampai kayak gini sih lukanya. Aku obatin ya. Aku ambil obat dulu ya. Sakit ya?
Mas, udahlah. Lebih baik kamu gak usah lanjutin lagi penyelidikan ini, Mas. Kamu lihat nih, kamu sampai terluka kayak gini. Untung mereka lepasin kamu. Kamu sampai kenapa-napa gimana? Kalau lebih parah? Terus gimana nasib bayi itu? Justru itu, Mas. Kalau emang bener Aisyah nemuin bayi itu, ya berarti emang bener Aisyah nemuin bayi itu di jalan, Mas. Lebih baik bayi itu sekarang dirawat sama Aisyah daripada bayi itu jatuh ke tangan para gerombolan penculik itu lagi. Ya kan? Lagian Aisyah sayang kan, Mas, sama bayi itu. Jadi aku yakin Aisyah pasti akan ngerawat bayi itu dengan baik. Kamu benar, Natasha. Lagian ya, Mas, dengan adanya bayi itu, aku yakin bayi itu juga akan membawa kebahagiaan buat Aisyah. Akan membuat Aisyah lupa tentang rasa sakitnya karena kehilangan Fadil. Aisyah pasti juga sekarang rasa sakit dan menderita, Mas. Ya kecuali kalau kamu emang tega dan jahat. Kamu gak mau biarin Aisyah bahagia, dan kamu mau ambil bayi itu lagi dari tangan Aisyah. Bukannya begitu, Natasha. Cuma aku gak tahu kenapa perasaan aku gak enak. Aku ngerasa ada yang gak beres. Itu pasti cuma perasaan kamu, Mas. Udah ya, jangan mikir yang aneh-aneh lagi. Dasar perempuan licik. Gayanya sok baik, sok peduli sama Dimas. Kenapa perasaan aku masih gak enak ya? Jangan sampai Mas Dimas ambil Juna dan tahu siapa Juna sebenarnya. Sakit ya, Mas? Istirahat aja ya. Yuk, aku bantu. Bagus deh kalau Dimas menyangka orang tua bayi itu adalah gerombolan penculik. Berarti Dimas gak akan cari-cari mereka lagi. Atau jangan-jangan ini adalah rencananya si Bianca. Bianca nyuruh preman-preman itu untuk mukulin Dimas. Iya ya, emang kacau ya itu Bianca ya. Perempuan licik, sama licik itu sama si Natasha. Tapi bagus juga deh. Dengan kelicikan mereka, jadi membawa keuntungan buat aku. Jadi aku gak perlu lagi tuh capek-capek untuk bertindak. Mas Dimas langsung istirahat ya. Kalau bisa langsung tidur malah. Iya. Terima kasih, Natasha. Udah ngobatin aku. Sama-sama, Mas. Aku tinggal ya. Dia lagi nelpon sama siapa ya? Dari kemarin mau ngupingin gak berhasil. Mudah-mudahan sekarang aku bisa ngupingin. Ngapain? Tante lagi ngupingin saya. Iji, kegeeran ngupingin kamu.
Orang saya lagi benerin kuping saya, terus saya mau pergi ke dapur kok. Perasaan saya dapur di sebelah sana ya? Kok tante malah ada di sini? Oh lupa, udah mulai usia, mulai pikun ya. Jangan mulut kamu ya. Ini rumah saya. Saya mau ke dapur, mau lewat sana dulu, mau lewat situ atau mau lewat belakang. Suka-suka saya dong. Jadi kamu yang ngatur. Aku masih belum tenang. Kalau belum bisa menemukan pasangan suami istri itu. Saya minta tolong kalian cari pasangan suami istri palsu. Untuk data-data dan KTP-nya saya kirim ya. Kalau sudah ketemu, langsung kabarin saya. Aisyah udah tidur. Mas Setia, ibu kok khawatir ya. Gimana kalau Dimas dengeran curiga? Bu, ibu nggak usah khawatir ya. Kita bakal jagain Aisyah kok. Iya Bu Yanti, tenang aja. Kita semua akan jagain Aisyah. Ya udah Bu, mendingan kita keluar yuk. Apaan ini? Dimas, lu ngapain kesini? Selamat malam, Pak. Kami mau mengambil bayi Juna karena terbukti dia korban penculikan dan harus kami selamatkan untuk dikembalikan ke orang tua aslinya. Pak, maaf ya, nggak bisa seenaknya Anda seperti ini. Kami semua udah ngerawat Juna selama ini. Setia, jangan banyak bicara kamu. Pak, masuk aja Pak. Tunggu! Kalian jangan sembarangan masuk ya. Diam! Kamu nggak boleh melawan hukum. Dimas! Gimana ini? Astagfirullahaladzim, kok bisa kayak gini sih? Pak, biarin. Bayi ini biar saya yang ngambil. Sini Aisyah. Mas, Apa kembalian sih? enggak Mas.
Mas jangan mas. Mas Dimas. Mas. Lepas. Mas jangan. Mas Dimas aku mohon jangan mas. Mas aku mohon jangan mas. Ayo, Pak. Mas Dimas. Jangan. Mas Dimas jangan. Jangan ambil Juna dari aku, jangan, aku mohon, jangan ambil Juna dari aku. Aisyah, Jangan ambil Juna, jangan. ada apa sih, Bu? Nggak tahu. Kayaknya Aisyah teriak-teriak. Coba kita lihat ke kamarnya aja yuk. Ayo. Jangan ambil Juna, jangan. Ya ampun. Aisyah kamu kenapa nak? Bu, barusan aku mimpi kalau Mas Dimas sama polisi mau ngambil Juna dari aku. Aku takut banget, Bu. Aku takut, Bu. Ya Allah, Aisyah. Udah jangan takut ya nak. Juna akan tetap bersama kamu. Ini semua cuma mimpi Aisyah. Sudah, Dimas nggak akan ambil Juna dari kamu ya nak. Sudah tenang. Halo? Pak, saya sudah selidiki, Pak. Ternyata KTP itu palsu, Pak. Dan nama yang ada di KTP itu juga palsu. Pasangan itu nggak ada datanya di mana-mana, Pak. Dan juga nggak pernah orang bertemu sama sekali ataupun melihat mereka, Pak. Bahkan sudah saya cek juga di sosial media, data mereka nggak ada, Pak. Jadi semuanya palsu? Iya, Pak. Apa mungkin memang benar mereka komplotan menculik ya? Saya rasa begitu, Pak. Makanya kami akan selidiki lagi, Pak. Oke. Kalau begitu, memang seharusnya bayi itu sama Aisyah aja daripada sama mereka. Jadi ternyata mereka memang benar komplotan penculik. Astaga, sebaiknya mungkin memang aku berhenti mikirin soal ini. Yang penting sekarang bayi itu sudah ada di tempat Aisyah. Dia pasti merawat bayi itu dengan baik karena Aisyah menyayanginya. Tapi perasaanku kenapa seperti ini ya? Perasaan aku gak tenang. Daripada gak bisa tidur, lebih baik aku kerja aja deh.
Apa ini? Hasil tes darahnya Fadil. Golongan darahnya Fadil AB. Golongan darah aku dan Aisyah kan A. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya ini? Jadi Fadil bukan anak aku. Terus Fadil anak siapa? Ini akan jadi patah hati kamu yang pertama, Mas Dimas. Tapi ini belum apa-apa. Karena masih ada kehancuran yang lebih besar lagi menunggu kamu. Siap-siap aja. Kamu cerain aja itu istri kedua kamu, apalagi istri kamu itu lagi hamil, anaknya orang lain. Emangnya kamu masih mau terima dia? Nggak jijik apa? Terlalu, kamu biarkan. Kenapa? Tampar. Tampar apa? Apa memang benar yang dikatakan Mama Siska dan Bianca? Bahwa Fadil itu adalah anak setia. Jadi selama ini aku membesarkan anak setia. Aku berjuang keras untuk mendapatkan anak yang setia. Keterlaluan kamu, Aisyah. Mas Dimas. Mas Dimas mau kemana? Aku mau ketemu Aisyah, Natasha. Buat apa, Mas? Aku mau buat perhitungan sama dia. Perhitungan? Perhitungan apa lagi sih, Mas? Emangnya nggak cukup selama ini kamu udah jahatin dia? Kamu mau bully dia lagi? Mau fitnah Aisyah lagi? Mau bikin Aisyah makin menderita? Fitnah kamu bilang? Enggak, Natasha. Aku bukan mau fitnah dia. Karena aku punya bukti. Ini kamu lihat. Golongan darahnya Fadil. AB. Golongan darah aku dan Aisyah itu A. Berarti Fadil bukan anak aku. Dia anak setia. Tapi aku rasa itu nggak mungkin, Mas. Bisa jadi bukan anak kamu, bukan anak Pak Setia juga. Sekarang gini, Mas. Kamu ingat gak, kamu kan pernah cerita sama aku. Kalau dulu itu, waktu kejadian, kamu kira Aisyah itu tidur dengan Pak Setia, kamu kan udah tahu kebenarannya. Kalau itu semua tuh cuma rekayasanya Ibu Lydia. Jadi aku rasa nggak mungkin, Mas. Itu anaknya Pak Setia. Kalau sementara aja, Aisyah tuh belum pernah ngapa-ngapain sama Pak Setia. Udah, Mas. Sekarang kamu tenang dulu. Kamu berpikir yang jernih, Mas. Kamu juga pernah bilang sama aku kan, kalau anak kamu itu begitu lahir sempat menghilang, ya kan?
Iya, kamu benar, Natasha. Gimana kalau sebenarnya saat anak kamu itu hilang, terjadi sesuatu, Mas? Apa yang kamu bilang benar juga, Natasha. Kalau aku boleh jujur, aku sebenarnya curiga, Mas. Apa jangan-jangan bayi anak kandung Mas itu ditukar? Kemungkinannya memang cuma satu. Anak kandung aku ditukar. Terus, kalau begitu Fadil anak siapa? Biar lebih jelas, sebaiknya memang aku harus ketemu sama Aisyah. Ngomong apa sih itu Dimas sama Natasha? Aduh, Dimasnya mau pergi. Hah? Dimas! Dimas! Kamu mau kemana sih? Ini udah malam loh. Sebagian besar kejahatan yang terjadi pada Aisyah dulu ada hubungannya sama Mama. Apa kali ini juga? Natasha, sampai aku pulang tolong pastikan Mama jangan kemana-mana ya. Kamu ini ngomong apa sih? Memangnya Mama punya salah apa sama kamu? Kok ngomongnya begitu? Aku banyak sekali pertanyaan untuk Mama yang harus dijawab. Jadi tolong tunggu aku pulang di sini. Ini ada apa sih ya sebenarnya? Kalau nggak ngerasa ngelakuin apa-apa, ya Tante Lydia nggak usah takut dong. Nggak usah khawatir. Kecuali Tante Lydia buat salah ya. Takut ya. Hati-hati ya Tante. Ntar kesambar petir loh. Ih, serem. Ngomong apa sih? Gak jelas deh. Aku yakin banget, 1000%. Itu perempuan licik pasti punya niat busuk. Kalau gitu, sebaiknya aku kasih tahu ke Bianca. Iya, kasih tahu ke Bianca. Oke, aku harus nelfon Bianca. Mama Lydia ini nelfon. Biarin. Jangan diangkat dulu. Kita tunggu 1 menit. Mama hitung ya. Kenapa sih mesti kayak gitu, Mah? Kok dia ngangkat sih sama dia? Kan dia angkat deh, Bianca, ini penting banget. Shh, biarin. Tadi dia emosi tahu. Ya. Halo, Ibu Lydia. Bu Siska, tolong kasih handphonenya ke Bianca ya. Saya mau bicara sama Bianca. Oh, nggak bisa Bu. Biancanya lagi sibuk. Ngomong sama saya sama aja kok. Nanti saya sampaikan lagi sama Bianca. Saya mau bicara penting sama Bianca. Ini berita penting banget buat dia. Kalau kamu nggak kasih handphone ini ke Bianca, dia sendiri yang bakal rugi. Oke. Saya kasih ke Bianca ya. Ya, Mama Lydia. Kenapa, Ma?
Bianca, kamu denger ya, kamu denger baik-baik omongan mama nih. Jadi Natasha itu kayaknya punya rencana baru deh. Tapi mama nggak tahu rencana apa itu. Dan gini, by the way, kamu bilang kan kalau kamu itu punya bukti kalau Natasha itu adalah palsu, ya kan? Iya, terus kenapa? Kok pakai nanya? Ya udah, ngapain juga kamu tunda-tunda, bongkar aja sama ke Dimas supaya dia itu nggak bikin suasana situasi jadi makin rusuh. Tunggu deh, Ma. Aku mau tanya sama Mama. Emangnya Mas Dimas kemana? Ada di rumah nggak? Itu dia. Dimas itu sekarang lagi pergi, tapi Mama nggak tahu dia pergi kemana. Yang pasti sih kayaknya dia lagi marah gitu deh. Soalnya dia pakai ngancem Mama segala, pakai bilang begini, Mama tuh nggak boleh pergi, nggak boleh kemana-mana sebelum dia balik, sebelum dia pulang, gitu. Kok aneh banget? Emangnya dia mau ngapain? Itu dia, Mama juga nggak tahu. Tapi dia sempat bilang begini sama Mama. Banyak hal yang akan Dimas tanyakan sama Mama sebelum pulang. Gitu aja sih yang dia omongin. Bingung kan? Makanya Mama juga heran. Ini aslinya sih Mama deg-degan nih. Kira-kira apa ya yang akan dia tanyain? Ya udah deh, Ma. Aku kesana sekarang. Iya, ya udah cepetan ya. Kamu mau jalan kan? Ya, Ma, yuk kesana. Yuk, Mama temenin deh. Ayo. Mama kepegang. Enak anak mama, udah pup, udah ganti popok, udah wangi lagi. Sekarang kita ke kamar minum susu ya. Oke. Ngopi dulu, Pak. Iya, Akbar. makasih Bu. Makasih Bu. Aisyah! Di mana Aisyah? Saya mau bicara sama dia. Mas Dimas. Kok diem aja? Atau saya masuk sendiri? Saya tahu Anda orang kaya. Tapi bisa nggak sopan sedikit? Ada hal penting yang harus saya bicarakan sama Aisyah. Saya nggak ngizinin Anda masuk. Saya suaminya. Kamu nggak berhak melarang dia. Enggak. Saya bilang enggak, Bu. Ya wah, Mas Dimas. Dimas. Aisyah. Dimas. Aisyah. Aku mau kasih tahu kamu satu hal. Ternyata Fadil bukan anak aku. Aisyah, cukup. Mas Dimas udah tahu kalau Fadil bukan anaknya. Jangan-jangan dia udah tahu juga kalau Juna adalah anaknya. Dan dia datang ke sini untuk ambil Juna dari aku. Jangan berani sentuh Aisyah. Kalian kenapa sih? Saya lagi bicara sama istri saya. Aisyah, Fadil bukan anak aku. Bukan anak kita. Kita udah ditipu, Aisyah. Selama ini kita menganggap Fadil adalah anak kita, tapi ternyata bukan. Dan sekarang aku nggak tahu, Aisyah. Anak kita ada di mana? Apa pernah terpikirkan sama lo? Siapa orang yang bertanggung jawab di balik semua ini? Maksud kamu apa? Ya orang yang selama ini fitnah Aisyah. Lepasin aku, lepasin saya. Lepasin nggak? Enggak, Bu.
Bianca, aku nggak akan lepasin mama kamu. Sebelum kamu kasih tahu aku di mana anak kandung aku. Lepasin mamaku. Di mana? Di mana? Kamu masih mau ketemu sama anak kamu kan, Mas? Kamu masih mau ketemu dia dalam keadaan hidup kan? Dalam keadaan sehat? Sekarang kamu lepasin mamaku. Bianca, kamu jangan berani macam-macam sama anak aku. Atau aku nggak akan membiarkan kamu hidup. Di mana? Halo, Bianca. Ada apa? Di mana anak kandung aku? Mas, kalau kamu masih mau ketemu sama anak kamu dengan keadaan selamat, kamu datang ke alamat yang akan aku kirim sekarang juga. Dan ingat, kamu datang gak usah bawa handphone, gak usah kasih tahu orang lain, apalagi polisi. Kalau sampai kamu ngelanggar itu semua, kamu gak akan lagi ketemu sama anak kamu.